Persija Jakarta taklukkan Dewa United. Solidaritas untuk Afan Kurniawan, Rizky Ridho kenakan pita hitam pada laga Dewa United versus Persija Jakarta. Fabio Calonego, tidak selalu mulus, tapi Persija tahu caranya untuk menang. Pesan emosional pelatih Persija Mauricio Souza, Stay Safe Jakarta. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta taklukkan Dewa United. Persija Jakarta tampil luar biasa di atas lapangan hijau. Tim besutan Mauricio Souza ini berhasil meraih kemenangan telak 3-1 atas tuan rumah Dewa United, dengan 3 gol spektakuler yang datang dari Maswell, Van Basten Sousa, dan ditutup dengan gol cantik Alano di menit injury time. Dewa United sempat menyamakan kedudukan melalui Alexis Messidoro pada menit ke-51. Namun perlawanan mereka tidak cukup kuat menghadapi amukan macan Kemayoran yang sedang dalam performa terbaik. Hasil gemilang ini semakin mengukuhkan posisi Persija Jakarta di puncak klasemen Super League 2025-2026. Dengan meraup 10 poin sempurna dari 4 pertandingan awal, plus catatan impresif 11 gol yang telah dicetak, tim ibu kota ini menunjukkan ketajaman lini serang yang patut diwaspadai kompetitor. Di sisi lain, Dewa United harus puas terdampar di posisi ke-15 klasemen dengan koleksi 3 poin dari 4 laga pembuka musim ini. Solidaritas untuk Afan Kurniawan, Rizky Ridho jadi kenakan pita hitam pada laga Dewa United versus Persija Jakarta. Afan Kurniawan merupakan pengemudi ojek online, ojol, yang gugur saat ikut menyuarakan aspirasinya pada demonstrasi di Jakarta, Kamis 28 September 2025 malam. Ia meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas mobil polisi. Afan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun ajal sudah menjadi takdir yang tak bisa dicegah. Ia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Insight menyayat hati yang menimpa Afan Kurniawan dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali Rizky Ridho. Ia sempat mengunggah Instastory sebagai bentuk keprihatinannya atas apa yang sedang terjadi di negaranya. Kepeduliannya terlihat semakin nyata setelah Rizky Ridho jadi satu-satunya pemain yang mengenakan pita hitam di lengannya. Tidak ada starter lain, baik di kubu Dewa United maupun Persija Jakarta yang mengikuti langkah serupa. Pada laga lainnya, Persis Solo yang melakukan lawatan ke kandang Bayangkara FC juga mengenakan pita hitam. Aksi ini dilakukan sebagai tanda berduka atas apa yang menimpa Afan Kurniawan. Sebaliknya, kubu Bayangkara FC tidak ada yang mengenakan simbol serupa. Fabio Calonego, tidak selalu mulus, tapi Persija tahu caranya untuk menang. Gelandang Persija, Fabio Calonego, mengungkapkan kebahagiaannya usai Persija menang 3-1 atas Dewa United pada pekan keempat Super League 2025-26. Di babak pertama, Persija berinisiatif memegang kendali permainan dengan menekan pertahanan Dewa United. Skema itu berbuah hasil pada menit ke-30 setelah sepakan mendatar Maswell Souza bersarang ke gawang tuan rumah. Skor 1-0 untuk Persija menutup babak pertama. Memasuki 45 menit kedua, Dewa United sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-51 lewat gol Alexis Messidoro. Persija merespons dengan baik melalui gol Van Basten Sousa pada menit ke-63 dan Alano 5 di masa tambahan waktu, menit 93. Setelah pertandingan kami berbicara, dan saya setuju dengan Coach Mauricio. Tidak setiap pertandingan bisa berjalan mulus secara teknik, tapi hari ini kami menunjukkan kekuatan tim ini dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tutur Fabio seusai laga. Sebelumnya, Mauricio mengatakan bahwa pertandingan kontra Dewa United berjalan sangat sulit, baik dari segi taktik maupun teknik. Persija menghadapi lawan yang tangguh, dan bersyukur bisa pulang dengan 3 poin. Kami memperlihatkan apa yang kami inginkan, yaitu tujuan Persija tahun ini untuk menjadi juara, kata Fabio lagi. Pesan emosional pelatih Persija Mauricio Souza, Stay Safe Jakarta. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyampaikan rasa simpatinya terhadap gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta. Pelatih asal Brasil itu berharap semoga kerusuhan yang terjadi akibat kekecewaan masyarakat pada pemerintah tersebut bisa cepat selesai. Sejumlah kota besar di Indonesia tengah dilanda gelombang demonstrasi. Tak hanya di Jakarta,
Insiden serupa juga terjadi Bandung, Solo, dan Makassar. Kejadian terparah sejauh ini muncul di ibu kota Jakarta sebagai titik awal pecahnya demonstrasi. Massa yang berdemo mengajukan sejumlah tuntutan kepada DPR RI yang dianggap tidak sensitif menaikkan tunjangan mereka di tengah ekonomi sulit bagi banyak rakyat Indonesia. Eskalasi semakin meningkat pasca meninggalnya seorang pengendara ojek online bernama Afan Kurniawan, akibat ditabrak dan kemudian dilindas kendaraan taktis polisi. Hingga saat ini pun, situasi panas masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Melihat kondisi terkini di Indonesia, Mauricio Souza menyampaikan kegelisahannya atas kejadian ini. Baginya yang berasal dari Brasil, Indonesia merupakan negara damai. Berbeda jauh dengan Brasil yang dikenal memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Makanya, dia berharap situasi bisa cepat membaik dan Indonesia kembali damai. Sebelum menjawab pertanyaan soal pertandingan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ujar pelatih 51 tahun dalam konferensi pers usai laga di Banten International Stadium, Jumat, 29 Agustus 2025. Saya datang dari negara indah, Brasil, tapi di sana adalah negara yang penuh dengan kekerasan. Ketika tiba di sini, saya menemukan negara sangat damai, yang menyambut kami dengan baik. Kita bisa tenang mulai dari pikiran sampai ketika berjalan di jalanan. Tidak perlu takut akan kejahatan. Saya tahu Indonesia tidak pantas mengalami kejadian seperti yang belakangan ini terjadi. Stay safe Jakarta, ungkapnya.